Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the School. Kali ini videonya sedikit berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya tentang kegiatan pembelajaran, kali ini semacam apa ya? Motivasi mungkin ya. Karena yang akan berbicara ini ya ngomong-ngomong gitu ya. Beberapa siswa FK UNER. Bagi yang penasaran apa yang akan diperbincangkan, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oh ya, lupa, yang belum tekan subscribe, jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe Anda vitamin buat kita untuk terus melanjutkan video-video dari UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the School. Tidak usah panjang lebar karena bukan matematika ya, kita langsung berbincang-bincang dengan mereka mahasiswi karena perempuan FK UNER Surabaya. Saya Daniar Sarah Devanti, biasanya dipanggil Sarah. Ya. Saya Nabila Zulfa Audrina, biasanya dipanggil Audrey. Alamatnya, asalnya dari? Saya dari Surabaya. Surabaya. Mbaknya? Saya dari Surabaya Timur. Surabaya Timur. Yang paling saya tanyakan ini, kira-kira sekolah kedokteran itu sulit, mudah atau biasa saja, Pak? Mungkin menurut saya, kan saya baru adaptasi ya Bapak, dari semester SMA, berapa? baru semester 2. Semester 2. Jadi saya masih di tahun pertama. Saya lagi adaptasi dari mungkin sebagai seorang siswa saja menjadi seorang mahasiswa itu tentunya perlu adaptasi yang cukup sulit ya Bapak. Cuman mungkin dengan support dari kegiatan-kegiatan yang emang sesuai dengan minat bakat saya dan juga teman-teman yang suka support saya, itu saya rasa jauh lebih menyenangkan dan bisa lebih mudah untuk adaptasinya. Oh iya, kalau Mbaknya? Kalau dari saya, menurut saya sebenarnya sekolah kedokteran itu subjektif banget untuk mudah atau susahnya. Tapi kalau menurut saya awal-awal mungkin balik lagi, saya belum adaptasi waktu itu. Jadi saya tuh sempat kayak burnout gitu, kayak ngerasa ini kok susah banget. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngerasa kayak ternyata cara belajarnya tuh kayak gini. Jadi kayak pintar-pintar cari cara belajar aja. Awalnya aja gitu ya, karena dari siswa beralih ke mahasiswa gitu. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau di kedokteran itu apa yang paling sulit, Mbak? Mata kuliahnya itu. Ini masih semester 2 ya. Itu aja apa yang sulit? Untuk mata kuliah yang sudah kami dapatkan itu antara lain ada anatomi, itu yang mempelajari struktur tubuh manusia secara makroskopis. Jadi dilihat tanpa mikroskop. Lalu ada histologi di mana kami itu mempelajari tubuh manusia, tapi itu secara mikroskopis. Jadi melihat jaringannya, lalu mungkin dari sel-selnya di periksa dan segala macamnya. Lalu ada faal atau fisiologi, itu mempelajari cara kinerja sistem-sistem tubuh. Lalu yang terakhir, nggak terakhir juga sih, itu ada biologi kedokteran. Itu mungkin dasarnya yang sebenarnya kita sudah dapat waktu SMA, cuman lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi di biologi kedokteran. Lalu yang terakhir itu ada keterampilan medis, itu untuk praktikum medisnya, untuk kita belajar tensi, terus belajar untuk manual muscle testing namanya, terus belajar untuk memeriksa spine atau tulang punggung seperti itu. Kalau Mbaknya gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin yang paling sulit ya, mungkin kayak lebih ke yang bacaannya banyak, terus perlu diingat satu-satu tuh mungkin lebih ke anatomi. Gitu. Anatomi itu banyak, kemudian harus dipahami, dihafalkan itu ya. Betul. Kalau boleh tahu Mbaknya dulu waktu SMA itu suka biologi, matematika, kimia atau apa? Kalau dari saya sendiri dulu jujur saya lebih suka biologi sama matematika. Berarti kalau dari biologi nyambung Mbak ya ke kedokteran itu ya. Berarti itu ya modal awal ya. Betul. Jadi dari biologi dulu baru nanti ke kedokteran tuh lebih mudah ya. Betul. Kalau masalah finance Mbak ya, karena biasanya rata-rata nggak bisa, kamu nggak boleh kuliah di kedokteran loh, kamu punya modal berapa? Kira-kira menurut Mbak bagaimana itu? Kalau menurut saya pribadi, kalau masalah finance sendiri itu kan mungkin dari universitas sendiri itu kan udah ada kebijakan kayak mungkin nanti bakal ada kayak foto-foto atau foto kayak foto rumah, terus kayak data-data yang itu nanti bakal kayak disesuaikan dengan finance mahasiswa itu sendiri. Jadi biaya kuliahnya itu menyesuaikan gitu.
Terakhir Mbak ya, selanjutnya ya Mbak. Saya ingin menambahkannya tadi. Oh ya, ditambahkan. Sebenarnya soal finance itu bukan menjadi suatu Nggak halangan. masalah ya. Iya, karena dari UNER sendiri mungkin atau mungkin dari lembaga-lembaga lain itu Iya. tentunya pasti banyak scholarship atau beasiswa untuk mendukung kegiatan belajar siswa yang ingin memang lanjut ke kedokteran gitu Bapak. Sepertinya ada cutting kita sendiri tuh saya tahu beliau ada scholarship KIPK, Oh. lalu Beasiswa itu ya? Bukan. beasiswa. Lalu dia juga berprestasi untuk ikut dalam BEM, aktif dalam BEM, lalu ikut duta juga, jadi tidak menghalangi kalau soal finance itu. Oh. Jadi intinya gini Pak ya, finance itu bukan salah satu penghambat untuk kuliah di kedokteran Mbak ya. Yang penting punya niat, punya bakat strong kuat untuk kuliah di kedokteran. Terakhir Mbak ya, kira-kira Mbak nanti spesialisnya ambil apa? Masih belum ya? Kalau saya sendiri sudah kepikiran Bapak. Sudah apa? Insya Allah saya mau spesialis dermatologi. Oh, dermatologi. Kenapa? Itu di kulit. Kenapa? Memang saya dari kecil banget itu udah tertarik. Udah tertarik di itu ya. Berarti matching Mbak ya. Suka di kulit, akhirnya nanti di spesialis. Kalau Mbaknya? Kalau saya jujur kepikiran ambil spesialis jantung. Jantung. Oh. Itu sudah mapan itu ya. Sebenarnya Sudah pasti ya, atau berubah aja nanti? bisa aja berubah, cuman kayak untuk sekarang kepikirannya jantung. Ya. Yang terakhir dari yang terakhir, pesannya untuk siswa GS1. Buat siswa-siswa di sana yang lagi nonton, Iya. buat kalian semangat terus, nggak usah kayak mikirin nanti gimana, apakah bakalan susah atau kayak gimana, apa aja penghalangnya. Pokoknya kalau misalkan punya niat yang kuat, aku yakin kalian pasti bisa masuk ke jurusan ataupun apapun yang kalian mau pokoknya. Iya. Itu aja perbincangan saya dengan dua mahasiswi FK UNER. Mudah-mudahan sukses Mbak ya. Makasih, Terus Bapak. lanjut jadi dokter spesialis. Sekali lagi yang belum tekan subscribe, jangan lupa tekan subscribe. Bagi yang sudah mator, sekelangkong, sekian. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.